Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe dan juga bunyiin belnya atau notifikasinya supaya nanti aku upload video baru kalian bisa menjadi pertama yang nonton. Ini kelompok gerakan bawah tanah untuk vonis Verdi Sambo menurut EPW. Pakar intelijen ada indikasi. Kelompok-kelompok yang melakukan gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis Verdi Sambo di perkara pembunuhan Brigadir Joshua diungkap Indonesia Police Watch atau EPW. Ketua Indonesia Police Watch atau EPW, Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan gerakan bawah tanah untuk vonis Sambo ini tak hanya satu kelompok, tapi dua. Sugeng Teguh Santoso membenarkan pernyataan Mahfud MD yang menyebut gerakan bawah tanah itu menginginkan Verdi Sambo dituntut hukuman angka dan hiri. Kelompok pertama yang meminta Verdi Sambo divonis huruf itu bukan dari pihak korban. Korban hanya dipakai atas nama, tapi kelompok lain, lawannya Sambo di internal yang menghendaki Sambo diselesaikan, seberat-beratnya, harapannya tuntutannya bukan seumur hidup, tapi mati, ungkap Sugeng. Dikutip dari YouTube Kompas. Jumat 20 Januari tahun 2023. Dijelaskan Sugeng, kelompok internal ini bukan resmi, tapi lawan Sambo secara personal kepentingan yang orang internal. Sementara kelompok yang menghendaki Sambo dihukum angka 20 tahun ke bawah itu perjuangan Sambo. Berharap nanti dapat remisi. Dan dia bisa melanjutkan hidupnya secara normal, kata Sugeng. Dijelaskan Sugeng, pertarungan ini akan terus berlanjut. Ini pertarungan yang memang belum selesai, ini pertarungan hidup dan mati, katanya. Di bagian lain, pakar intelijen Soleman B. Ponto mengakui adanya indikasi gerakan bawah tanah tersebut. Indikasi itu tampak dari tuntutan Verdi Sambo dan Richard Eliezer. Dari sisi intelijen, kita melihat indikasi putusan tuntutan terhadap Verdi Sambo. Indikasi itu ada, katanya dikutip dari tayangan Prime Metro TV. Jumat 20 Januari tahun 2023. Dijelaskan Soleman. Jaksa dalam menuntut penuh semangat, tidak ada yang meringankan, semua unsur 340 untuk maksimum terpenuhi. Ibaratnya jaksa sedang bilang, misalnya ada kotak yang rodanya 4 ditarik mesin, sudah pasti orang bilang itu mobil. Tapi apa yang dilakukan jaksa? Dia sudah bilang ada 4 kotak, ditarik oleh mesin punya setir, tapi dia bilang itu delman, itu ibaratnya, katanya. Menurut Soleman, jika mengacu pada uraian jaksa di persidangan unsur 340 KUHP itu terpenuhi dan tidak ada alasan yang meringankan. Itu artinya dia terpenuhi mendapat hukuman maksimal. Mati. Tapi kan tidak, seumur hidup. Ini indikasi ada sama cengworong, tegas Soleman. Indikasi kedua terlihat dari tuntutan Barada Eliezer. Menurut Soleman, tidak benar jika dalam tuntutannya Barada Eliezer harus dibandingkan dengan Verdi Sambo. Menurut Soleman, dengan pangkat Barada, Eliezer itu tidak boleh berpikir, tapi harus melaksanakan perintah. Barada itu, kalau sepatu, pangkat yang paling di bawah sekali, dia di Brimob. Di Brimob pangkat paling bawah sekali itu tidak boleh berpikir. Mereka hanya melaksanakan perintah, katanya. Dengan kondisi ini, Barada Eliezer tidak bisa dibandingkan dengan Verdi Sambo. Soleman juga melihat hal-hal sebelum terjadi penembakan itu. Di mana ada pertemuan antara Barada Eliezer dengan Verdi Sambo, ada penyebab kotak peluru, dan ada perintah untuk menembak. Kalau sudah ada 3 pendahuluan, maka tiba saatnya, apapun itu keluar dari Sambo, mau sikat, hajar, tendang, hantam, di otaknya itu hanya satu, tembak mati. Kenapa? Karena sudah dikasih peluru. Itulah didikan bagi seorang tamtama di polisi semiliter. Eliezer ini tidak boleh berpikir, hanya melaksanakan tugas, katanya. Saat disinggung, siapa kelompok di balik gerakan bawah tanah itu, Soleman tidak mau mengungkapkan. Yes, ada, indikasinya ada, sehingga jaksa mencari-cari. Kalau intelijen, kita melihat dari indikasi, katanya. Pertanyaannya tinggal berhasil atau tidak, tapi indikasi ada. Kalau lihat seperti ini, mari kita tanya, kenapa seperti ini, katanya.
Lalu, bagaimana model gerakan bawah tanah itu? Soleman mengatakan bantak sekali model gerakan bawah tanah. Pak Sambo aja dibilang Kaisar Sambo, banyak kekuatannya beliau. Ada tinggal berhasil atau tidak hasil, kita menilai berdasarkan uraian jaksa, bukan ngarang-ngarang, ujarnya. Sosok Brigjen yang coba-coba intervensi vonis Verdi Sambo ini menjadi tanda tanya besar setelah dibocorkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah wawancara pada Kamis 19 Januari 2023. Secara belak-belakan Mahfud MD menyebut ada seorang brigjen yang mencoba mendekat untuk mengintervensi vonis Verdi Sambo. Ada yang bilang soal seorang brigjen mendekati A dan B. Brigjennya siapa? Sebut ke saya, nanti saya punya maijen. Banyak kok. Kalau Anda punya maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 19 Januari 2023. Menurut Mahfud, selain mencoba memengaruhi vonis dalam gerakan bawah tanah itu, ada juga upaya melobi supaya Sambo dibebaskan. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta, memesan, putusan Sambo itu dengan huruf, ada juga yang meminta dengan angka, ujar Mahfud. Ada yang bergerilya. Ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan begitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen, ujar Mahfud. Mahfud menjamin aparat penegak hukum tidak akan terpengaruh. Ia menegaskan, siapapun yang memiliki info terkait upaya gerakan bawah tanah itu untuk melapor kepadanya. Saya pastikan kejaksaan independen tidak akan berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu, kata dia. Sebelumnya, saat tampil di podcast Uya Kuya TV, Mahfud MD mengungkap selentingan adanya gerakan-gerakan agar Verdi Sambo tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Dari kabar yang diterima Mahfud MD, gerakan-gerakan ini menginginkan Verdi Sambo untuk dihukum angka, bukan huruf. Artinya Verdi Sambo hanya dihukum pidana penjara 20 tahun ke bawah, bukan hukuman seumur hidup atau mati. Saya dengar selentingan sudah ada gerakan-gerakan, pesanan agar hukumannya angka saja, jangan huruf. Jadi, kalau angka 20 ke bawah, kalau huruf hukuman mati atau seumur hidup, ujar Mahfud dikutip dari tayangan di channel YouTube Uya Kuya TV pada Senin 16 Januari 2023. Mahfud berharap selentingan-selentingan itu hanya fitnah saja. Tapi dengar ada gerakan begitu, ungkapnya. Mahfud berkeyakinan Verdi Sambo memenuhi unsur di pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Apakah itu berarti Mahfud sepakat jika Sambo dihukum seumur hidup atau hukuman mati? Pejabat asal Madura ini enggan mengungkapkan. Wah, gak tahu. Ya di antara itu, yang 340, saya kok percaya 340, ujar Mahfud. Diakui Mahfud, persidangan kasus Verdi Sambo ini sudah berjalan bagus. Justru dia menyoroti kejanggalan-kejanggalan dari pengakuan Verdi Sambo yang selalu bertahan karena ada pelecehan di Magelang. Menurut Mahfud itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana orang dilecehkan masih sempat jalan bersama dan macam-macam skenario. Jawaban-jawabannya juga tidak terkonfirmasi. Misalnya ketika dia mengaku saya tidak perintah nembak, tapi yang lain ada yang dengar, ungkap Mahfud. Mahfud juga tidak percaya ada pemerkosaan yang dialami Putri Candrawati. Saya sama sekali gak percaya ada pemerkosaan sampai sekarang. Saya mohon maaf tidak ingin mempengaruhi jalannya sidang, tapi sama sekali gak masuk akal, tegasnya. Lalu, bagaimana dengan Baradae atau Richard Eliezer Pudiang Lumiu? Menurut Mahfud, Baradae akan divonis ringan karena tanpa dia, kasus ini tidak akan terbuka. Bahkan, kata Mahfud, Baradae bisa saja dibebaskan kalau dia tidak bicara. Tidak terbuka karena dia semua berbalik, memang dia semula menutupi sampai tanggal 8. Bayangkan selama sebulan dia bertahan berbohong.
Tapi ketika dia membuka, besoknya terbuka semua, termasuk kisah-kisah perintangan dan sebagiannya. Menurut saya layak dia mendapat keringanan karena dia dalam tekanan. Bahkan secara teori, bisa bebas. Tapi gak tahu hakimnya mau gak, tukas Mahfud MD. Mahfud berharap putusan untuk para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J ini tidak membuat kecewa publik. Mahfud MD juga angkat bicara soal tuntutan 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPUD kepada Richard Eliezer. Mahfud mengatakan, setelah tuntutan, masih ada proses lain hingga majelis hakim memvonis perkara tersebut. Nanti kan masih ada pledoi. Ada putusan majelis vonis, ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 19 Januari 2023. Mahfud mengatakan, Kejaksaan Agung sudah independen dalam menentukan tuntutan tersebut. Dia pun meminta agar kasus ini dikawal. Saya melihat kalau Kejagung sudah independen dan akan kami kawal terus, tutur Mahfud. Adapun JPU telah membacakan tuntutan kepada 5 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf dituntut 8 tahun penjara pada Senin 16 Januari 2023. Mereka berdua disebut telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Hari berikutnya, Selasa 17 Januari 2023, giliran Ferdi Sambo yang mendengar pembacaan tuntutannya. JPU menuntut Ekskadif Propam Polri itu dihukum berat dengan kurungan penjara seumur hidup. Hari terakhir pembacaan tuntutan untuk para terdakwa kasus pembunuhan Yosua digelar Rabu 18 Januari 2023. Dengan terdakwa Putri Candrawati dan Richard Eliezer. Putri mendapat tuntutan sama seperti Kuat dan Ricky, yaitu 8 tahun penjara. Sedangkan tuntutan terhadap Richard sebagai justice kolaborator yang dibacakan paling akhir membuat banyak hadirin persidangan terkejut, sebab Richard dituntut lebih tinggi dari ketiga pelaku lainnya. Dia dituntut 12 tahun penjara. Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK menyayangkan tuntutan itu. Sebab Richard merupakan justice kolaborator dalam kasus tersebut. Kami intinya menyesalkan. Menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer 12 tahun, itu di luar harapan kami, kata Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias, Rabu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa tuntutan Richard sudah tepat. Dari segi kami, ada parameter yang jelas. Dan kami nyatakan tuntutan 12 tahun Richard sudah tepat, jaksa kami sudah tepat, kata Fadil seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 18 Januari 2023.